Perkenalkan, nama saya Kintana Aura Prestisya dengan NIM NE242555049. Halo, saya Aira. Nama saya Siti Azkia Nurfatia, NIM saya NE242555021. Kenalkan, nama saya Hertines Natalia Gulo, NIM 24255011. Perkenalkan, nama saya Sudut Ardin Zebua dengan NIM 242555007, siswa STIA Cimahi dengan jurusan Administrasi Negara. Dalam konteks Indonesia, perubahan sistem pemerintahan mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam mencari bentuk pemerintahan yang paling tepat. Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia memulai dengan sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sistem ini tidak bertahan lama karena pada tahun 1949 Indonesia mengadopsi sistem federal berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam perkembangan konstitusi di Indonesia terdapat banyak perubahan dan amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar. Berikut periode-periode perkembangan konstitusi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, ada Konstitusi RIS yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Yang ketiga, ada UDS 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang keempat, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dan yang terakhir ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, amandemen 1 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1999 sampai tanggal 21 Oktober 1999. Dan yang kedua, ada amandemen 2 yang berlaku pada tanggal 7 Agustus tahun 2000 sampai 18 Agustus tahun 2000. Dan yang ketiga, ada amandemen 3 yang berlaku pada tanggal 1 November tahun 2001 sampai tanggal 9 November tahun 2001. Dan yang terakhir, ada amandemen keempat yang berlaku pada tanggal 1 Agustus tahun 2002 sampai 11 Agustus tahun 2002. Dari pembahasan yang tadi, administrasi negara memiliki pengertian masing-masing, seperti administrasi adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berbagai kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sedangkan negara adalah suatu organisasi atau entitas politik yang memiliki wilayah pemerintahan rakyat dan kedaulatan. Negara berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Di dalam perkembangan politik dan pemerintahan Republik Indonesia, ada yang dinamakan dengan kekuatan politik, seperti yang ada di sebelah sana. Di dalam kekuatan politik, terutama yang berada di Indonesia, itu sangat kompleks dan melibatkan berbagai aktor termasuk partai politik, militer, birokrasi, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, pers, buruh, dan kelompok masyarakat sipil. Dinamika interaksi antara kekuatan-kekuatan ini sangat penting dalam proses politik, pengambilan keputusan, dan pembangunan demokrasi di Indonesia. Ketergantungan presiden pada koalisi besar artinya presiden tidak bisa memerintah sendiri, tapi harus bergantung pada dukungan partai-partai lain di DPR untuk menjalankan pemerintahannya. Karena di Indonesia tidak semua partai yang ikut pemilu otomatis mendukung presiden terpilih. Maka, presiden biasanya membentuk koalisi besar gabungan partai-partai pendukung agar punya kekuatan mayoritas di parlemen. Kenapa penting? Agar kebijakan undang-undang dan anggaran yang diajukan presiden bisa disetujui oleh DPR. Tapi dampaknya, presiden harus berbagi kekuasaan dengan partai-partai koalisi, misalnya lewat jabatan menteri.
Mungkin kita tidak asing lagi untuk mendengar yang namanya pelaksanaan pemilu. Mungkin kita sering melakukannya atau bahkan melakukannya di setiap warga kita masing-masing. Langsung saja, pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum adalah suatu proses demokrasi di mana warga negara yang memenuhi syarat yang diberikan hak untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin eksekutif dalam pemerintahan di Indonesia. Pemilu menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pemilu dilaksanakan secara produktif dan merupakan fondasi utama bagi sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah, gubernur, bupati, dan wakil dan wali kota. Kesimpulan dari pelaksanaan pemilu ini adalah pelaksanaan pemilu merupakan jantung dari kehidupan demokrasi suatu negara. Di Indonesia, pemilu menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, pelaksanaan pemilu harus senantiasa dijaga integritasnya agar tujuan dari demokrasi dapat tercapai. Partisipatif aktif dari seluruh elemen masyarakat, netralitas penyelenggaraan, serta penegakan hukum yang adil merupakan kunci sukses dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.